Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita kembali dalam perkuliahan pengembangan laboratorium. Jadi, pokok bahasan pada kali ini adalah pengadaan laboratorium. Diharapkan materi ini dapat disimak dengan baik. Semoga ini bisa menjadi pemantik pikiran kita semua dan materinya dapat kita kembangkan kembali. Baiklah, untuk memulai materi, saya akan mengajak adik-adik untuk mengingat pengalaman kita semasa SMP atau SMA ataupun pada semester-semester sebelumnya. Jadi sebelumnya kita pasti sudah pernah melakukan praktik, baik itu praktik dalam ruangan ataupun praktik di lapangan. Jadi laboratorium yang kita gunakan untuk melakukan praktik tersebut kita klasifikasi atau kita kelompokkan dalam dua bentuk laboratorium. Kalau laboratorium di dalam ruangan biasanya kita sebut dengan laboratorium indoor atau disebutnya laboratorium di dalam ruangan. Sementara yang lain adalah laboratorium bentuk outdoor. Bedanya adalah kalau indoor itu by design, sementara kalau outdoor biasanya berdasarkan pemanfaatannya saja. Kenapa disebut by design jika laboratoriumnya indoor? Karena laboratorium indoor sudah terprogram, sudah dirancang sedemikian rupa, sudah ada tempat, alat, bahan yang telah disediakan. Bahkan sampai tata tertibnya pun kita telah siapkan, makanya disebut by design. Sementara jika outdoor, sekalipun ada yang by design, tetapi lebih banyak berdasarkan pemanfaatannya saja. Misalnya outdoor yang berbasis desain, yaitu museum atau tempat-tempat yang bersejarah. Itu biasanya didesain. Apa yang didesain, misalnya orang-orang yang menjadi pemandunya, atau misalnya tata tertib untuk mengunjungi museum tersebut, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Makanya disebut juga by design. Sementara outdoor ini lebih banyak berdasarkan pemanfaatannya saja. Misalnya kalau dalam praktek belajar mahasiswa IPS, itu kita mengunjungi daerah-daerah wisata. Misalnya mata kuliah yang berbasis sosial budaya, kita akan kunjungi Tanah Toraja. Nah, ini biasanya tidak berdasarkan desain, tetapi berdasarkan pemanfaatannya saja sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian konsep laboratorium saya sebutkan ada dua. Yang pertama adalah learning resource by design. Kemudian yang kedua adalah learning resource by pemanfaatan atau utilization. Learning resource by design ini lab yang didesain. Sudah ada orang yang bisa dijadikan narasumber, ada memorandum of understanding, kemudian terprogram. Contoh laboratorium, misalnya laboratorium meteorologi. Ini bentuknya indoor. Atau bentuk indoor lainnya laboratorium kimia, laboratorium fisika, kemudian laboratorium yang konsepnya di dalam ruangan. Ini learning resource by design. Kemudian yang outdoor itu contohnya apa? Candi Borobudur, Museum Lagaligo yang di Fort Rotterdam, dan lain sebagainya. Sementara untuk learning resource by utilization, yaitu lab yang tidak didesain, hanya sekedar digunakan tanpa ada memorandum of understanding.
tanpa ada orang yang kerjasama untuk dijadikan narasumber. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bentuknya outdoor berdasarkan pemanfaatannya saja. Contohnya, ini paling sering dilakukan oleh mahasiswa IPS. Misalnya sekali lagi saya contohkan, misalnya untuk mengkaji sosial budaya, kita akan ke masyarakat desa adat, Kajang, desa adat Tanah Toraja. Ini yang bentuknya outdoor. Kemudian lab yang bioutilization diubah menjadi lab by design juga bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membuat nota perjanjian atau MOU antara pihak yang berkepentingan. Saya pernah melakukan pengalaman bersama teman-teman mahasiswa IPS. Ke Tanah Toraja itu tidak harus membayar dalam setiap spot kunjungan di tempat-tempat wisata. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan perjanjian dengan pihak-pihak atau dinas pariwisata untuk kepentingan edukasi atau pendidikan, sehingga untuk mengunjungi yang disebut sebagai laboratorium IPS itu tanpa biaya. Kemudian juga kita melakukan kunjungan-kunjungan ke museum tidak harus membayar, namun kita menggunakan nota perjanjian atau kesepahaman atau nota kerjasama dengan pihak-pihak dinas yang terkait. Itu contoh yang bisa saya sebutkan. Kemudian, perlu kita pahami bersama bahwa laboratorium digunakan dalam hal apa saja. Jadi, secara umum, fungsi dan peran laboratorium saya sebutkan ada 4 poin di sini. Yang pertama, fungsi laboratorium yaitu mengkaji pengkajian kurikulum, baik itu bahan ajar, misalnya buku, modul, diktat, dan lain-lain. Juga pengkajian studi riset, atau ini dijadikan laboratorium sebagai pusat studi dalam kegiatan eksperimen, penelitian, atau riset. Kemudian juga yang ketiga adalah pengkajian arah penelitian dan arah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini lebih khusus biasanya dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Saya contohkan, laboratorium IPS atau laboratorium sejarah dan IPS itu bisa kita manfaatkan dalam proses kajian arah penelitian kita atau membuat atau menyusun roadmap penelitian. Misalnya di tahun berikutnya, tahun 2022, 2023, dan seterusnya, apa penelitian yang akan kita jawab atau apa penelitian yang akan kita lakukan sesuai dengan arah penelitian. Agar apa? Supaya kita penelitiannya di instansi kita, di unit kita itu lebih terarah. Begitupun dengan pengabdian kepada masyarakat. Untuk saat ini misalnya, pengabdian yang sangat perlu kita lakukan adalah misalnya sosialisasi protokol kesehatan, sosialisasi bagaimana melakukan pola hidup sehat, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pengkajian arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, pengembangan media pembelajaran. Nah, ini juga sangat diharapkan. Kenapa? Lab adalah tempat yang paling baik untuk kita melakukan pengkajian media pembelajaran. Jadi media-media yang dilakukan seperti yang kita buat sekarang, yang kita tampilkan sekarang, ini seharusnya atau sebaiknya ada bentuk evaluasi di laboratorium. Apakah ini cocok, apakah ini kurang efektif, dan seterusnya. Nah, laboratorium bisa kita fungsikan demikian untuk pengembangan media pembelajaran. Tidak hanya gitu, misalnya kalau laboratorium geografi, media pembelajarannya kan lebih banyak misalnya bergelut di bidang fisik alam, misalnya analisis tanah, pembuatan peta.
maka fungsi laboratorium geografi bisa kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran, pembuatan peta atau analisis tanah, dan sebagainya. Jika dikembangkan lagi, fungsi laboratorium IPS di sini atau laboratorium pada umumnya dapat digunakan dalam kegiatan apa saja. Yang pertama adalah riset, ya, sama yang saya sebutkan tadi, yaitu penelitian. Kemudian untuk mendesain apa saja, misalnya mendesain arah penelitian kita, mendesain media pembelajaran yang akan kita gunakan, dan seterusnya. Kemudian fungsi produksi. Jadi, laboratorium bisa juga difungsikan untuk menciptakan sesuatu. Jadi, menciptakan sesuatu. Apa itu ya? Jadi, sesuatu yang bermanfaat untuk pendidikan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya untuk evaluasi atau pemilihan. Evaluasi misalnya untuk melakukan ujian komprehensif, ujian pengembangan, dan seterusnya. Lab juga bisa difungsikan demikian. Kemudian logistik. Lab bisa sama dengan bahasa tadi, memproduksi logistik, menyiapkan logistik, alat, dan bahan. Kemudian pemanfaatan, maksudnya bisa apa saja bisa dimanfaatkan dalam laboratorium. Tapi tanda kutip ini berbasis edukasi. Kemudian berikutnya adalah penyebarluasan inovasi baru. Jadi ketika sudah melakukan riset, mendesain, memproduksi, mengevaluasi, semua hal itu bisa menciptakan inovasi baru. Jadi diharapkan bisa menciptakan inovasi baru. Sehingga inovasi tersebut bisa kita sebarluaskan melalui laboratorium kembali. Jadi inti dari pengembangan fungsi laboratorium ini adalah bagaimana kita membuat sesuatu, kemudian kita berinovasi dan kita sebarluaskan. Jadi, pada intinya laboratorium memiliki peran utama, yaitu sebagai pusat kajian dan pengembangan yang berbasis edukasi. Nah, untuk mengadakan laboratorium yang sifatnya indoor, maka hal yang perlu dipersiapkan sekurang-kurangnya adalah yang pertama, ada struktur organisasi dan pelaksana laboratorium. Jadi ada struktur organisasi ini, maksudnya ada pimpinannya, ada penanggung jawabnya, ada laborannya, ada petugas, teknisi, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pelaksana laboratorium. Kemudian, yang kedua adalah menentukan penanggung jawab. Job distribusi masing-masing di bagian atau di bidang masing-masing. Kemudian, menentukan hubungan tata kerja atau tata laksana di struktur organisasi tersebut. Kemudian kriteria penanggung jawab, masa kerja, hak, kewajiban, dan seterusnya. Ini berhubungan dengan aturan-aturan yang mengikat dari setiap elemen organisasi tersebut. Misalnya, ketua itu masa jabatannya, ketua laboratorium masa jabatannya berapa tahun, tanggung jawabnya apa saja, hak dan kewajibannya apa saja, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah, yang harus dipersiapkan adalah, ini yang paling sensitif, yaitu dana. Kenapa dana? Karena saya yakini bahwa setiap program yang sifatnya adalah edukasi atau target pengembangan atau inovasi, maka sudah pasti ada dana yang dibutuhkan. Berapa dana yang dibutuhkan? Nah, itu tergantung kebutuhan kita bagaimana mengembangkan apa yang akan kita kembangkan dalam laboratorium tersebut. Kemudian staff kurang lebih sama yang dibahasakan di poin 1 dan 2. Fasilitas adalah alat, bahan, dan seterusnya, gedung, dan seterusnya. Jadwal penggunaan, ini juga perlu.
jadwal penggunaan, karena dalam pembuatan laboratorium sudah pasti ada pengguna yang ingin atau bersiap untuk menggunakan alat dan bahan atau tempat laboratorium tersebut. Maka jadwal perlu dibuat. Kemudian jaringan komputer dan media penunjang. Ini untuk laboratorium IPS ya. Jaringan komputer dan media penunjang. Misalnya kalau saya contohkan kembali sesuai pengalaman di laboratorium geografi, ada tentu jaringan komputer. Karena untuk pemetaan, pengambilan citra digital, pengambilan analisis data yang berbasis web, maka dibutuhkan komputer dan jaringan internet. Kemudian media penunjang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Banyak lagi persiapan-persiapan yang perlu kita adakan. Kemudian teknik pengelolaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita kelola laboratorium yang ada, maka kita butuhkan teknik dasar. Yang pertama adalah mendesain ruangan. Desain ruangan ini diharapkan sedinamis mungkin karena biasanya laboratorium itu berdasarkan kebutuhan. Tata letaknya, bagaimana alat yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Maka dibutuhkan ruangan dinamis yang tidak stabil, tidak statis, atau tidak kaku. Kemudian yang kedua, syarat penggunaan. Ini biasanya dibutuhkan laboratorium seperti laboratorium kimia, bagaimana safety-nya, bagaimana bahan yang perlu disiapkan, alat yang perlu disiapkan, dan lain-lain. Kemudian jadwal penggunaan, ini berulang bahasanya jadwal penggunaan. Kita harus susun jadwal penggunaan, karena user atau pengguna itu banyak, misalnya banyak pengguna laboratorium, maka jadwal perlu disiapkan juga. Selanjutnya fasilitas pelengkap. Fasilitas pelengkap di sini akan saya jelaskan. Yang pertama geografi. Fasilitas pelengkap sesuai pengalaman. Di laboratorium geografi itu banyak alat-alat yang disediakan. Misalnya untuk analisis tanah maka dibutuhkan ring atau pipa soil, pipa tanah, kemudian ada pompa air kecil, kemudian wadah, dan seterusnya. Untuk analisis tanah. Kalau untuk pembuatan peta dibutuhkan jaringan komputer, kemudian aplikasi penunjang misalnya ArcGIS, Google Earth, dan seterusnya. Bagaimana kalau fasilitas untuk sejarah? Nah, sejarah ini biasanya dia berbasis pemanfaatan, laboratorium outdoor yang berbasis pemanfaatan. Maka alat yang dibutuhkan yaitu prototipe, ataukah bisa juga langsung alatnya langsung dari tempat-tempat yang bersejarah tersebut. Ekonomi, sosiologi pun demikian. Jadi fasilitas pelengkap ini berdasarkan sesuai dengan kebutuhan mata kuliah atau pelajaran yang akan kita kaji. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.